Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah di sini Bu Gesti dan Bu Dana dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi sehat, baik-baik saja. Semoga anak-anak dan juga keluarga dalam kondisi yang sama dengan Bu Gesti dan Bu Dani ya, dalam kondisi sehat. Dan tetap patuhi protokol kesehatan bila anak-anak beraktivitas di luar rumah ya. Jaga kesehatan juga, minum vitamin ya agar tidak sakit, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi PAS. Jadi semoga anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kita sudah masuk subtema 4 di mana ini subtema yang terakhir atau bukan terakhir ya, masih ada pembelajaran 3, 4, 5, 6, tapi ini subtema yang sudah belakang-belakang yang sudah akan berakhir. Karena apa? Kita sebentar lagi akan persiapan PAS. Jadi anak-anak juga harus belajarnya ditingkatkan lagi. Baiklah, apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 dan 2, kita akan lihat dulu di tujuan tujuan kita belajar pembelajaran 1 dan 2 pada tema 4, subtema 4. Sekarang kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini atau pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengenal, mengungkapkan ungkapan pujian dan terima kasih dengan baik. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa mengenal, mengetahui, mengungkapkan bagaimana kalimat pujian dan bagaimana kalimat terima kasih. Lalu yang berikutnya, nanti anak-anak juga bisa memanfaatkan hasil alam, bisa berupa biji kerang atau yang lainnya untuk membuat karya seni. Lalu yang berikutnya diharapkan atau anak-anak mampu memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun di lingkungan yang ada di dekat rumah. Lalu yang berikutnya, nanti anak-anak mampu menunjukkan kosakata di mana kosakata tersebut merupakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Jadi untuk pujian tadi kita ucapkan kapan, kita sampaikan kapan, terus terima kasih nanti kita sampaikan pada saat yang bagaimana, lalu yang berikutnya permintaan tolong dan lain sebagainya. Jadi supaya anak-anak nanti lebih paham. Oke, anak-anak sudah siap ya? Setelah kita mengetahui tujuan kita belajar pada pagi hari ini, sekarang kalau anak-anak sudah siap, sekarang kita langsung menuju ke materi yang pertama. Diperhatikan dengan baik-baik ya nak, diperhatikan dengan baik, diperhatikan dengan betul-betul. Supaya nanti pada saat mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru bisa dikerjakan dengan baik. Sekarang kita langsung menuju ke materi. Nah, pada materi pertama ini Bu Gesti mempunyai bacaan. Ya, di sini ungkapan terima kasih. Bisa dilihat di bacaan tersebut bahwa ungkapan terima kasih kita tujukan kepada Tuhan, juga kita tujukan kepada orang tua kita. Kalau anak-anak melihat bacaan ini ya, di sini menceritakan Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Lalu setelah makan, Siti membaca doa dan tak lupa Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang sudah diberikan atau rezeki yang sudah diberikan. Lalu Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat di ini ya, bisa melihat di sini sumbernya dari buku siswa tema 4 kelas 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Jadi anak-anak bisa baca ulang lagi
ungkapan terima kasih itu bisa diucapkan kapan? Nah, pada saat kita mendapatkan apa saja. Nah, itu ya. Ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini ungkapan terima kasihnya Siti ditujukan kepada Tuhan karena sudah diberikan makanan yang cukup. Lalu juga diberikan ucapan terima kasih disampaikan atau diberikan Siti, dipersembahkan Siti untuk kedua orang tuanya yang sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Ya. Lalu yang berikutnya contoh ungkapan pujian. Kalau tadi kan ada ungkapan terima kasih ya, tadi sudah. Sekarang contoh ungkapan pujiannya. Setelah kita berterima kasih, kita juga memuji. Contohnya yaitu, nah ungkapan pujian itu contohnya seperti ini. Kamu rajin sekali. Nah, misalkan di sini kalian sudah membantu ibu dan ibu memuji kalian, kamu rajin sekali. Lalu bersih sekali rumahmu. Nah, gambarmu bagus sekali. Kamu anak yang baik. Nah, jadi ini adalah contoh ungkapan pujian. Memuji seseorang atas prestasinya. Ungkapan pujian itu diberikan untuk memuji seseorang jika seseorang tersebut mendapatkan suatu prestasi atau pencapaian yang baik. Misalkan untuk rajinnya meningkat, jadi kamu rajin sekali. Nah, misalkan terus akhirnya setelah bersih-bersih membantu orang tuanya, wah rumahnya bersih sekali. Nah itu ya, itu contoh ungkapan pujian. Lalu yang berikutnya yaitu contoh ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Jadi ungkapan permintaan tolong dan terima kasih, contohnya tolong pintunya ditutup, itu jika kita menginginkan seseorang untuk menolong kita. Jadi jika kita membutuhkan suatu pertolongan, alangkah lebih baiknya kata tolong. Jadi sebelum kita menyuruh seseorang, kita harus menyampaikan atau mengucapkan kata tolong. Tolong pintunya ditutup. Nah, kalau sudah ditolong, bilang apa? Ya, bilang terima kasih. Lalu berikutnya, tolong ambilkan air. Tolong sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah, terima kasih sudah menyapu halaman. Lalu ada lagi, terima kasih atas kedatangannya. Jadi kalau misalkan kita sudah ditolong, itu jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Ya, jadi itu anak-anak bisa dipahami ya. Ungkapan tolong, ungkapan terima kasih, ungkapan pujian. Jadi kalau ungkapan pujian itu adalah untuk memuji seseorang yang sudah mendapatkan pencapaian prestasi yang baik, itu dipuji. Misalkan naik kelas, wah kamu belajarnya rajin sekali. Nah itu namanya pujian. Lalu permintaan tolong itu disampaikan jika kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan ungkapan terima kasih itu kita sampaikan atau kita ucapkan pada saat seseorang sudah membantu kita dengan ikhlas. Misalkan kalian tidak bisa nutup pintu, tolong pintunya ditutup. Kalau sudah ditolong bilangnya apa? Terima kasih sudah menutupkan pintunya. Nah, jadi itu ya anak-anak ya, ungkapan permintaan tolong, ungkapan pujian, dan ungkapan terima kasih. Penggunaannya sudah disampaikan oleh Bu Hesti. Ya. Lalu setelah misalkan, tolong sampahnya dibuang di tempat sampah. Gitu. Misal di sini setelah misalkan anak-anak habis membuat kreasi, habis membuat karya seni, kan sampahnya berserakan itu, ya kan? Misalkan habis menggambar atau habis membuat kolase atau habis membuat apa, kan sampahnya berserakan. Jadi kan alangkah baiknya kalau dibersihkan di tempat sampah. Jadi harus ada tanggung jawab untuk membersihkan setelah kita membuat kotor atau membuat tempat tersebut tidak bersih. Nah, di sini ya.
Contohnya misalkan ini. Misalkan anak-anak habis membuat kreasi bahan alam. Kemarin kira-kira bahan alam itu dari apa? Ini Bu Kisti hanya memberikan contohnya. Nah, ini adalah kreasi-kreasi dari bahan alam. Bahan alam itu bisa berupa ya, biji-bijian, lalu ada pasir, kerang. Nah, di sini Bu Kisti sudah memberikan contoh kalian. Yang pertama ini figura, ya. Mungkin yang pertama, mohon maaf, ini figura. Bahannya dari apa? Biji-bijian. Ini juga figura, tapi bahannya dari kerang, juga pasir pantai. Ini juga sama figura, tetapi ini bahannya dari kayu atau ranting. Kayu atau ranting-ranting bekas gitu ya. Lalu yang berikutnya ini, dari apa ini? Dari kulit telur. Lalu ini daun-daun kering. Ya, jadi di sini ada figura dari apa namanya? Biji-bijian, ini dari pasir pantai dan juga kerang. Ini dari kayu ranting. Lalu ini dari kulit telur dan ini juga dari bunga kering atau dari daun kering. Jadi setelah anak-anak membuat kreasi, jangan lupa sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Jadi setelah membuat kreasi ini, anak-anak juga harus kondisinya kembali bersih. Yang tadinya rumahnya bersih, terus berantakan karena anak-anak membuat kreasi, setelah membuat kreasi harus dibersihkan lagi. Itu namanya tanggung jawab untuk, nah contohnya ini, ya. Contohnya adalah keragaman saat kerja bakti di rumah. Jadi masing-masing orang mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan tempat di mana tadi seperti anak-anak tadi membuat kreasi, kan itu bekasnya lem, bekasnya kertas, bekasnya bukan kertas ya, bahan-bahan tadi misalkan dari kulit telur yang tidak dipakai itu kan masih berantakan. Itu anak-anak harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Contohnya seperti bacaan ini. Keragaman saat kerja bakti di rumah, ya. Keragaman dapat kita temui di rumah, salah satunya saat kerja bakti di rumah. Tugasnya sudah ada sendiri-sendiri. Kalau ayah membersihkan rak buku dan lemari atau almari, ibu tugasnya memasak di dapur. Lalu aku membantu menyiapkan makanan, kakak mengepel lantai, adik membersihkan jendela. Masing-masing orang itu mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Ibu memasak di dapur, setelah memasak di dapur ya wilayahnya ibu, setelah memasak ya tetap dibersihkan, tidak berserakan. Misalkan korah-korahannya harus dicuci. Ya, jadi itu ya anak-anak ya. Bisa ya kalian di rumah sudah begitu apa belum? Semoga kalian di rumah sudah seperti itu. Jadi habis bermain, habis menggambar, habis apa, semuanya setelah selesai dirapikan seperti semula. Itu tanggung jawab kalian dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Iya. Baiklah anak-anak, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajarnya lebih giat lagi karena sebentar lagi kita menghadapi PAS. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.